Saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi ketika Isa al-Masih berbicara di dalam buayan untuk menjelaskan tentang kelahirannya, itu menunjukkan kalau Isa adalah sosok yang istimewa. Dan satu lagi yang istimewa di dalam diri Isa al-Masih, dari referensi dalam hadis dikatakan ketika setiap manusia lahir, setan menyentuh seorang bayi di kedua sisi tubuhnya dengan dua jarinya, kecuali Isa al-Masih alaihi salam putra Maryam. Setan mencoba menyentuhnya tapi gagal, karena dia hanya menyentuh plasentanya saja. Inilah kenapa Isa al-Masih alaihi salam dikatakan sebagai manusia yang suci. Menurut Al-Tabari, hal ini disebabkan karena doa Maryam, yaitu aku berlindung kepadamu untuk dia dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Menurut teks-teks Islam, Isa diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Allah dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Muslim mempercayai Isa telah dinubuatkan di dalam Taurat, membenarkan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Isa juga digambarkan di dalam ajaran Islam memiliki mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti berbicara di waktu bayi, di dalam peraduan, memberikan nyawa atau kehidupan pada burung yang terbuat dari tanah, menyembuhkan orang yang terkena kusta atau lepra, menyembuhkan orang tunanetra, membangkitkan orang mati, dan meminta makanan dari surga atas permintaan murid-muridnya. Jadi beberapa kisah menyebutkan bahwa Yahya bin Zakaria pernah bertemu dengan Isa di sungai Yordan sewaktu Yahya pergi ke Palestina. Beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim menegaskan tentang kenabian Isa. Antara lain, di dalam surah Maryam 30-35 ada tertulis, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila dia telah menetapkan sesuatu, maka hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Saudara-saudara kaum muslim, di ayat lain, di surah Az-Zukhruf ayat 63-65 ada tertulis, dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat
menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat di antara mereka. Lalu kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang zalim, yakni siksa hari yang pedih, yaitu pada hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak dari ayat-ayat yang telah kita pelajari. Kenapa Isa Al-Masih alaihissalam begitu banyak mukjizat yang Ia berikan? Wabil taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.